Selamat datang di channel YouTube Ar-Raudah 12 Majlis Muhasabah Sholawat Kuning Bilah. Damai manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menguraikan sesuatu bab, sesuatu amaliyah, sesuatu pokok kiprah manusia di dunia ini, yaitu mengabdi kepada Allah. Sering kita mendengar mengenai hal ini, tetapi tentu dalam pengamalannya itu bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah. Khususnya bagi jamaah Raudhah 12. Siapapun pertama kali menyatakan ingin memasuki majelis, itu pasti akan diberikan 3 amaliyah. Dan ini berlaku bagi siapapun yang menyatakan ingin belajar di majelis Ar-Raudah 12. Secara data estimasi itu sudah puluhan ribu sebenarnya. Puluhan ribu yang terdata masuk ke majelis. Amaliyahnya apa toh? 3 amaliyahnya itu apa? Yang pertama yaitu memperbaharui niat, menata niat, selalu menjaga niat. Apapun perbuatan baik, apapun ibadah yang dilakukan, itu semata-mata lillahi ta'ala. Dan apapun kezoliman, kemungkaran, kemaksiatan, kesalahan yang kita hindari juga semata-mata lillahi ta'ala, bukan sebab yang lain, bukan sebab makhluk, bukan sebab apapun, pokoknya lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua itu menjaga dan melatih atau membersihkan batiniah dengan berlatih senantiasa berzikir. Yang ketiga, senantiasa menjaga kesucian zohir dengan memperbaharui wudhu. Seperti itu bukan? Seperti itu. Itu semua seperti itu. Nah, faktanya mau ndak mau, diakui atau tidak, itu berat. Kenapa berat? Karena ibaratnya orang yang mandi 5 kali misalnya, itu pasti kelihatan bersih. Penampilannya itu pasti bersih, rapi, kan seperti itu. Loh, faktanya kan enggak. Kita cuma iya. Yang tahu apakah amaliyahnya dijalankan, apakah amaliyahnya sekedar rame-rame, sekedar daripada nganggur lah. Jawab aja iya. Tapi faktanya, apa yang seharusnya tercapai
kualitas ruhaniah kita, kualitas iman kita itu tidak tercermin di perilaku. Nah, makanya kita senantiasa diajari untuk bermuhasabah. Sampaikan A kalau hati kita A. Sampaikan B kalau hati kita B. Sampaikan iya kalau kita memang benar-benar mengerjakan. Sampaikan tidak kalau kita ya cuma omon-omon. Tahu omon-omon? Aku membaca, lihat di TV ada bahasa omon-omon kan seperti itu kayaknya ya. Omon-omon, omongan tok gitu. Kira-kira gitu ya. Iya, sih. Iya. Beberapa dasar ya. Kenapa amaliyah pertama itu menjaga niat lillahi ta'ala. Dalam satu ayat, tentu masih banyak ayat dan hadis, tapi kita kutip beberapa aja. Dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini manusia itu tujuan diciptakannya apa? Untuk mengabdi. Mengabdi ke siapa? Ya ke Allah. Kalian paham bahasa mengabdi, ibadah, mengabdi, abdun? Pengabdian itu tanpa pamrih. Bener apa enggak? Iya, sih. Pengabdian itu tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu gimana? Ya lillahi ta'ala pokoknya. Saya sholat karena perintahnya, saya bekerja karena perintahnya, saya menjauhi, mencaci maki orang karena perintahnya. Bener apa enggak? Iya, sih. Bener sih. Suwi mau jawabnya kaya kurang gizi yo. Nah, kita ini kadang-kadang nggak sadar ya. Kita tadinya itu, pokoknya saya lillahi ta'ala membantu orang, misalnya ya. Ini dalam hubungan bermasyarakat, saya pokoknya lillahi ta'ala membantu orang. Sudah kita bantu, orangnya mengecewakan, kita ngresulo. Itu terjaga nggak lillahi ta'ala kita? Batal. Yo walaupun nggak batal yo berkurang lah lillahi ta'ala, berkurang. Tadinya 100%, ojo 100% hebat men. Tadinya lillahi ta'alanya 60%, saiki garek 0,5%. Kita tadinya itu sholat sunnah. Kebetulan ini di masjid. Kan semangat kita kalau sholat di masjid, iya enggak? Kalau di rumah aja sholat sunnah ala Sarasen, kalau di masjid kan banyak orang itu. Semangat lah. Sholat sunnah 4 rakaat. 2 rakaat aja, 4 rakaat aja cukup, 4 rakaat. Pas salam lihat, banyak orang ternyata udah nambah lagi. Itu terpengaruh nggak lillahi ta'ala kita? Terpengaruh. Oh, iya, sih. Terpengaruh. Tadinya misalnya mimpin zikir, wah keren mau mimpin zikir kan, imam, loh, mimpin zikir, biasanya diem aja, begitu suruh mimpin, suaranya kenceng. Ada enggak yang kayak gitu? Ada ya, sih. Kalian loh ya, bukan saya loh ya. Mimpin yasinan, apa dadi imam. Tadinya cuma mau baca inna a'tayna gal kausar. Pas amin denger orang yang dihormati, misalnya mertua atau calon mertua, kok amin. Langsung suratnya tadinya inna a'tayna diganti sabbihis.
Iya bisa kan kayak gitu. Biasanya sujute tumak ninai itu sekedarnya, lihat jamaahnya banyak, sujudnya suwi rek. Nah, yang tahu hati kita lillahi ta'ala atau enggak, ya Allah dan kita aja bisa salah kan, kita cuma merasa kan. Ini yang perlu dihati-hati. Misalnya kita punya kebaikan ke orang ya udah baik-baik aja, sudah. Ingat, ya wajar ingetnya nanti di kepala. Nek sampai itu ingetannya masuk ke hati kita, itu repot. Gesek sedikit hati ini berontak, wis lillahi ta'ala hilang wis. Orang kurang ajar, ngono kan? Tidak tahu diri. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Terus yang kedua, saya ingin mengutip yang pembahasan yang tadi. Yang pertama itu kan bahwa kita diciptakan untuk mengabdi ya. Ada lagi ayat. Ini sering dibaca kalau kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini lebih keren lagi. Lebih gamblang lagi. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Enggak ada orang lafal niat itu bukan lillahi ta'ala. Kalau di kita kan enggak ada kan, pasti lillahi ta'ala, Allah Akbar itu kan. Nah, lillahi ta'ala itu harus meresap dalam hati, ya dalam pikiran, ya dalam lisan. Jangan lisan kita lillahi ta'ala, tapi hati kita, iki nek duha ya Allah, edan iki bisnisku. Positif langsung moncer. Ada enggak yang kayak gitu? Ada ya. Kita sedekah, kita membagikan makanan atau apa. Pokoknya saya ikhlas tenan ini, Mbak Pak Dek, Mas. Itu lisan kita, hati kita. Iki balasannya ini berapa kali lipat ini nanti yang saya terima. Ada enggak yang kayak gitu? Ada ya kan. Apakah seperti itu lillahi ta'ala? Bukan. Nah, sebenarnya semua manusia sadar kan soal makna lillahi ta'ala ini, sadar sebenarnya kan? Tapi dalam penerapannya tidak semudah itu. Benar? Benar. Nah, dari ayat ini aja udah sangat gamblang. Bukan hanya sholat kita, bukan hanya ibadah kita saja. Loh, ibadah itu apa-apa yang diperintahkan Allah. Itu kan termasuk ibadah. Menolong orang, berbuat baik, menjaga kehormatan orang lain. Tidak mencaci maki, tidak memfitnah, tidak adu domba segala macam. Itu kita jalankan semata-mata karena perintah Allah, untuk Allah, kan seperti itu. Yang repot kita kalau misalnya di depan orang ditanya ngomongnya baik-baik kita. Itu kalau ada tujuan yang lain ya rodok-rodok tanda tanya kita. Kita ini kalau berbicara itu sesuai, jujur, apa kalau berbicara itu omon-omon atau agak-agak bohong-bohong. Itu tanda-tanda orang apa? Munafik ya. Nah itu, makanya pokoknya ya Allah, tolong kami ya Allah. Tolong kami. Saya itu jarang sekali berdoa itu
pakai kata ganti saya itu jarang. Misalnya saya nanti tak ikutkan jamaah. Atau bahasa lain kami. Kami. Loh, kok bisa kayak gitu? Ya bisa. Rasulullah itu panutan, pemimpin. Semua nabi, semua rasul ya. Itu yang beliau pikirkan adalah umatnya. Beliau itu nggak rela kalau umatnya itu jatuh ke dalam murkanya Allah. Kan seperti itu kan. Nah kita yang bukan siapa-siapa kok malah seneng kalau lihat orang lain menderita. Lah panutan kita itu siapa? Paham sampai sini? Paham. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bisa diambil manfaatnya. Yang kalau ada yang jelek-jelek yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh.